Jadi ini adalah video kedua saya, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer oleh Ibu Ria Ukur Ginting, SST MCS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Septiana Sinaga dengan NPM 198530077. Saya dari kelas D1 Bilingual, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. Nah, selanjutnya materi dari video kali ini ialah sebuah kajian tentang paradigma. Apa sih paradigma itu dan bagaimana bentuk-bentuk paradigma? Kalau kalian penasaran, keep on watching. Nah, sebelum jauh mengenai paradigma ini akan saya kaitkan dengan satu kasus, yaitu hambatan komunikasi dalam protokol kesehatan. Bagaimana hubungan antara paradigma ini dengan kasus ini? Saya akan menjelaskan pertama-tama pengertian dari paradigma, yaitu secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Permasalahan dunia nyata sama seperti kasus yang telah saya ambil, yaitu hambatan tadi. Nah, ini kita akan mengulik bagaimana cara pandang paradigma positivis, kemudian yang kedua paradigma interpretif, konstruktivis, dan yang terakhir kritis. Nah, mengenai protokol kesehatan, kita tidak asing lagi karena dalam 1 tahun terakhir hampir seluruh negara di dunia mengalami musibah atau terkena musibah, yaitu COVID-19. Di mana COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu sampai ke gejala yang sangat berbahaya, yaitu infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus corona ini atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, pada akhir 2019 lalu. Nah, karena adanya penyakit atau wabah yang sangat berbahaya ini, sehingga masyarakat yang ada di seluruh negara bahkan dunia untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetapi karena semakin tidak terkontrolnya penyakit ini, masyarakat semakin jenuh ataupun seperti tidak lagi menghiraukan bahwa ini penyakit yang berbahaya, dan disitulah mulai adanya perenggangan protokol kesehatan. Ada yang tidak menghiraukan lagi, ada yang sudah sangat mengabaikan untuk tidak lagi menaati protokol kesehatan, seperti tidak lagi menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Nah, di sini adalah adanya hambatan komunikasi, makanya menyebabkan orang-orang tersebut tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan tersebut. Bagaimana kajian paradigmanya? Yaitu seperti yang pertama ada paradigma positivis. Positivis ini yaitu berbicara fakta, yang artinya memang kenyataan dan benar adanya dari kejadian tersebut. Mengapa dibilang fakta? Ya karena memang masyarakat setelah ditelaah lebih dalam, memang masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi penggunaan masker tersebut ataupun protokol kesehatan tersebut, sudah tidak lagi berkarantina di rumah, dan memang sudah lebih sering berkumpul-kumpul di tengah-tengah keramaian orang, dan itu bisa menyebabkan semakin menyebar luasnya COVID-19 ini. Nah, yang selanjutnya dari kurangnya komunikasi publik dari pemerintah dan kegagalan komunikasi inilah yang mengakibatkan sepilihnya masyarakat terhadap pandemik ini. Kurang komunikasi ini mengakibatkan meningkatnya kasus positif corona dan meningkatnya jumlah kasus meninggal dunia. Nah, kemudian pada paradigma interpretif, yaitu paradigma yang kedua, interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Dari pandangan pada positivis yang pertama, itu tidak hanya satu pandangan, tetapi dalam interpretif bisa memiliki 2 atau 3 pandangan dari sisi yang berbeda-beda. Melalui pandangan paradigma interpretif ini, kita dapat melihat bagaimana di sekitar kita sendiri banyaknya pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan dan tidak menggunakan masker. Tapi walaupun telah dilakukan penggunaan masker dan protokol kesehatan yang sangat sederhana, tetapi ada saja yang membuat seperti protokol kesehatan ini tidak efektif. Ada yang tetap berjabatan tangan, ada juga yang tetap berjarak dekat, berkomunikasi. Itu bisa memicu penularan, bahkan bisa bertambah kasus penderita corona ini. Kemudian dalam yang paradigma yang keempat, yaitu kritis, asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Berdasarkan sudut pandang paradigma kritis ini, timbullah pertanyaan yang mengkritisi suatu kejadian atau suatu kasus yang telah diambil. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa peran komunikasi publik sangatlah berpengaruh terhadap penanganan COVID ini. Peran pemerintah sebagai pengatur negara harusnya dapat mengkomunikasikan dengan baik apa itu protokol kesehatan dan penerapannya. Juga pemerintah seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam menanggulangi pandemik ini. Mengingat rakyat juga sudah bosan dan muak seperti kebingungan, kapankah wabah atau penyakit ini akan berakhir? Setiap paradigma yang terjadi merupakan bentuk suatu pandangan yang timbul dari fenomena ini.
Berbagai paradigma tentu menghasilkan pemikiran dan pertanyaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hadirnya filsafat tentu memberikan warna baru serta membuka pemikiran tentang begitu luas dan bercabang kemampuan manusia dalam berpikir. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan mengenai paradigma. Kiranya paradigma ini bisa menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. See you. Bye-bye.